Bab 86, Dalam Ayunan Penuh. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Pelatihannya sulit, pepatah lama mengatakan, 1 menit di atas panggung, 10 tahun di luar panggung. Dibandingkan dengan berjalan dengan tangan kosong, gadis-gadis dengan senjata di tangan dan keringat semuanya merasakan kerja keras semacam ini. Anak laki-laki baik-baik saja, karena Han Jie takut mereka akan bernyanyi dengan buruk. Pada awal pelatihan, mereka hanya menggunakan senandung untuk membiasakan diri dengan melodi, dilengkapi dengan bernyanyi dengan keras, dan mereka sering beristirahat sebentar-sebentar dan menonton para gadis berlatih. Anak perempuan jauh lebih lelah daripada anak laki-laki, dan pelatihannya hampir terus-menerus. Zhang Yu dan Xia Ziki setiap saat meminta untuk berhenti dan belajar lagi, lalu menyesuaikan antrian dan berlatih lagi, yang membuat para gadis sangat lelah. Hari pertama pelatihan berlangsung dari sore hingga malam. Semua orang pulang dan tertidur, bahkan tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Tentu saja, pada waktu-waktu khusus, para guru juga membuka satu mata dan menutup satu mata tanpa terlalu banyak persyaratan. Keesokan harinya, di sore hari, melanjutkan pelatihan. Dari latihan sore hingga malam, para gadis merasakan kaki mereka sakit dan perlu segera beristirahat. Zhang Yu dan Xia Ziki tidak dapat berpura-pura tidak melihat situasi yang sebenarnya, dan mendidihnya Yang Tang bukanlah solusinya. Saya harus menambah waktu istirahat. Sebagian besar waktu, kelompok Zhang Yu dan Xia Ziki mempelajari berbagai ide latihan bersama. Tan Xiaonan dan Su Qianqian lebih sulit, karena mereka memiliki penampilan pembukaan yang terpisah, lebih banyak gerakan, lebih mewah. Dibandingkan dengan gadis-gadis lain, ketika yang lain sedang beristirahat, mereka harus berlatih lebih banyak, jadi tekanannya lebih besar. Meskipun Tan Xiaonan dan Su Qianqian juga lelah dan mengerikan, mereka tetap bertahan. Bagaimanapun, mereka adalah pilar Taiwan, mereka juga wakil pemimpin kelompok, dan mereka terutama dilatih untuk pelatihan mereka, jadi tidak peduli seberapa keras mereka harus bertahan. Ada banyak gerakan mewah di antara keduanya. Selama periode ini, keduanya juga mengubah ketidaknyamanan mereka sebelumnya untuk saling bertemu, dan mulai membimbing kelemahan masing-masing. Keduanya juga bekerja sama lebih baik, dan suasananya menjadi semakin harmonis. Pada Senin sore, latihan berlanjut, dengan hanya 5 hari tersisa dari penampilan resmi. Masa jeda ingatan Zhang Yu hari ini telah berlalu. Segera mengekstrak memori operasi senjata, gambar-gambar yang pernah kulihat sebelumnya muncul lagi dalam pikiran Zhang Yu, seolah-olah terekam, sangat jelas. Dengan perincian ini, Zhang Yu segera memiliki lebih banyak pandangan tentang cara bepergian dan latihan mewah. Terkejut oleh Xia Ziki, penampilan tembak-menembak para gadis telah melangkah lebih jauh, yang sempurna, dan semua gadis terkejut dengan senang hati. Karena perubahan-perubahan penting ini, pertunjukan ini telah mencapai tingkat kelas 1 yang super. Selain paduan suara, penampilan para gadis sudah menjadi program nasional. Zhang Yu meningkatkan khotbahnya ke tingkat menengah, karena ini dapat meningkatkan kemampuannya untuk menjelaskan dan mempersingkat waktu pelatihan. Xia Ziki pada dasarnya tidak menyela pada akhirnya, karena dia sensitif dan menemukan bahwa banyak hal yang tidak dia pahami. Keluarga Zhang Yu menyelesaikannya dalam beberapa kata, dan itu lebih baik daripada apa yang dia katakan. Penemuan ini membuat Xia Ziki sudah dikonfirmasi, dan sekarang sangat dikonfirmasi. Zhang Yu ini tidak hanya seorang ahli seni, tetapi juga seorang instruktur profesional. Orang ini dapat dikatakan sebagai seorang jenius super yang memiliki semua bakat sihir dalam satu. Sulit membayangkannya, Zhang Yu memberi Tan Xiaonan dan Su Qianqian peningkatan lain dari aksi tembak-menembak, untuk mengatakan bahwa itu lebih sulit, sehingga mereka agak lemah di awal. Untungnya, Zhang Yu memiliki kesabaran, bimbingan yang cermat, dan peran sebagai pengkhotbah dan pembuktian. Keduanya secara bertahap menjadi lebih nyaman dan gerakan mereka menjadi semakin indah. Tingkat paduan suara di antara anak laki-laki juga telah meningkat sampai batas tertentu. Kerja keras Han Jie juga telah melihat beberapa hasil. Meskipun masih ada beberapa kekurangan kecil dalam paduan suara, ritme dan intonasi dasar bukanlah masalah besar. Kai Bin, seorang komisaris olahraga, juga orang yang lebih keras. Kai Bin adalah atase militer dengan pisau. Zhang Yu mengatur beberapa gerakan sulit sesuai dengan kondisi fisiknya. Meskipun rentang geraknya tidak besar,
itu harus tepat dan sulit, yang lebih tinggi dari kata presisi. Cai Bin juga orang yang sangat serius. Atas permintaan Zhang Yu, ia memperkuat intensitas latihan dan secara bertahap meningkatkan levelnya, yang mendekati standar minimum yang diminta oleh Zhang Yu. Sebaliknya, band tersebut lebih santai. Ge Wenhui adalah amatir saksofon kelas 10, keluarga Tang adalah amatir piano kelas 5, dan tidak ada banyak perbedaan antara piano elektronik dan piano, jadi mudah dimainkan. Ketiga gadis yang memainkan snare drum juga memiliki dasar musik yang bagus, sehingga penampilan bandnya tidak buruk, jadi dapat dikatakan tidak ada tekanan. Pada Selasa sore, antrean dan metode berbaris serta aksi senjata para gadis pada dasarnya telah diselesaikan. Tidak perlu modifikasi lebih lanjut, sisanya hanya latihan. Pada saat ini, Zhang Yu juga dapat sepenuhnya menarik diri dari tim gadis, dan membiarkan Xia Ziki pergi untuk memimpin tim, dan kemudian datang ke antrean anak laki-laki untuk memeriksa bagian paduan suara. Anda harus tahu bahwa saat ini, baik Xia Ziki maupun Han Jie, mereka sebagian besar didasarkan pada ide-ide Zhang Yu. Selama dia memiliki pendapat, dia akan mendengarkannya. Tidak mungkin, meskipun orang-orang masih muda, mereka memiliki selera yang tinggi. Ketika ide-ide tingkat master keluar, semua keberatan harus dikesampingkan. Xia Han juga tahu bahwa mendengarkannya adalah hal yang benar. Zhang Yu datang ke tim putra dan mendengarkan nyanyian simulasi. Rasanya oke, tetapi terasa sedikit dinyanyikan secara serempak. Zhang Yu juga mempelajari keterampilan paduan suara dan harmoni, dan ingin para putra terus meningkat dalam sesi paduan suara. Zhang Yu mempelajari dua keterampilan dan memiliki banyak ide dalam benaknya. Menggabungkan audio dan video dari masa lalu, solusi yang matang muncul di benaknya. Zhang Yu bermaksud untuk membagi para putra menjadi beberapa bagian, dengan bantuan bass, panduan treble, dan kombinasi cepat dan lambat, membentuk momentum yang agung, menunjukkan karakteristik kemenangan yang kuat. Zhang Yu memiliki kemampuan untuk mengajar, dan mudah untuk mengajar paduan suara. Meskipun teman sekelas Zhang Yu belum pernah belajar musik vokal ortodoks, mereka telah mengatasi kesulitan satu persatu di bawah bimbingan Zhang Yu. Bagaimanapun, melodi pawai kemenangan pawai tentara pembebasan rakyat Tiongkok masih sangat sederhana. Jika melodinya terlalu sulit, Zhang Yu bukanlah peri. Selama beberapa hari seperti itu, bagaimana mungkin mengajarkan topi putih yang tidak bisa bernyanyi ini untuk menyanyikan bunga? Mudah diajarkan, terutama melodi lagu ini sederhana dan tidak menuntut. Di bawah penyesuaian Zhang Yu, tingkat nyanyian paduan suara anak laki-laki telah membuat kemajuan besar. Suara tinggi dan rendah saling melengkapi, menjadi lebih baik dan lebih baik, semakin terasa. Ini membuat Han Jie tampak terkejut. Zhang Yu ini hanyalah seorang yang serba bisa di antara yang serba bisa. Ketika pikiran orang-orang tumbuh, dan ketika mereka masih berjuang untuk kata-kata, orang lain akan mengerti. Ketika anak laki-laki mendengarnya, semakin mereka bernyanyi, semakin baik, tetapi mereka juga senang, dan mereka bernyanyi lebih serius. Pada Rabu sore, sebuah telepon datang dari toko pakaian dan pakaian sudah siap. Ge Wenhui dan Wu Fati pergi ke toko pakaian lagi dan mengambil pakaian mereka. Begitu pakaian tiba di tempat latihan, semua orang dengan tidak sabar mengenakan seragam militer mereka. Yang mengejutkan Xia Ziki dan Han Jie adalah Zhang Yu juga membuat bagian mereka. Alasan Zhang Yu juga sangat bagus. Han Jie bertanggung jawab atas konduktor paduan suara dan Xia Ziki bertanggung jawab atas jadwal sampingan. Pakaiannya tidak seragam dan tidak bagus. Saya harus mengatakan bahwa orang-orang bergantung pada pakaian dan kuda di pelana, dan anjing berlari dengan lonceng. Setelah semua anggota kelas 12 mengenakan seragam militer, momentum alami tidak dapat dikendalikan, dan semua orang bersemangat untuk berteriak keras. Zhang Yu sangat bersemangat dan meminta para gadis untuk datang ke latihan antrian untuk melihat efeknya. Latihan dimulai. Cai Bin memimpin tim dengan atase militer, dan memimpin para gadis untuk berlatih barisan senjata. Mereka berlatih di bawah irama snare drum. Para gadis sangat serius, menyelesaikan semua gerakan standar, berhenti, dan melihat ke arah anak laki-laki. Anak laki-laki tercengang, dan gimnasium itu sunyi dan sunyi. Para gadis masih sedikit bingung. Bagaimanapun, mereka adalah protagonis di lapangan dan tidak dapat melihat penampilan mereka. Melihat anak laki-laki tercengang, tidak berbicara, dan merasa aneh pada saat yang sama, apa yang sebenarnya terjadi. Apakah baik atau buruk? Mengapa tidak ada yang berbicara?
Setelah para gadis tampil, para lelaki tampak berseri-seri dengan mata mereka, dan wajah mereka luar biasa. Bagaimana mungkin ini menjadi pertunjukan yang dilakukan oleh para gadis di kelas mereka? Ini hanyalah pertunjukan yang dilakukan oleh tim prajurit wanita biasa. Terutama Tan Xiaonan dan Su Qianqian yang merupakan pilar meja, saat memainkan senjata, orang-orang tampan hampir meneteskan air liur, hati-hati dengan hati-hati. Tan Xiaonan melirik tim lelaki yang tidak berbicara, mengerutkan kening, dan berkata, mengapa tidak ada yang berbicara? Apa yang mereka pikirkan, konyol. Pada saat ini, para lelaki hanya menanggapi dengan bersiul, wow. Xia Ziki dan Han Jie merasa lega dan gembira pada saat yang sama. Pertunjukan yang luar biasa seperti itu sebenarnya datang dari tangan mereka sendiri. Itu tidak terbayangkan. Zhang Yu juga mengangguk dengan senyum di wajahnya, dan itu tampaknya berhasil, pada dasarnya hampir tidak memenuhi harapan psikologisnya. Beberapa lelaki hanya merekam gambar di sana, dan banyak gadis juga melompat kegirangan. Setelah melihat sikap tenang dan heroik yang baru saja mereka tampilkan, para gadis juga berseru pada saat yang sama. Saya tidak menyangka bahwa mereka baru saja tampil dengan sangat baik, dan saya penuh dengan harapan untuk penampilan yang akan datang. Zhang Yu membuat para gadis bersemangat untuk sementara waktu, kemudian menekan emosi semua orang, latihan berlanjut, dan sekarang tibalah tim putra. Di bawah perintah Zhang Yu, para putra berdiri dalam antrian dan memulai latihan-latihan pertama. Kali ini tim putri beristirahat. Mereka menemukan tempat yang bagus untuk duduk dan melihat bagaimana para putra tampil. Para putra juga berseragam, sangat tampan, di bawah kata sandi Han Jie, aksinya rapi dan seragam, dan mereka terlihat penuh momentum. Zhang Yu mengambil trompet dan mencobanya untuk pertama kalinya, menekan tuts beberapa kali, merasakan kelenturannya, dan meniup beberapa tangga nada dasar, dan rasanya oke. Meskipun trompet ini tidak terlalu mahal, kedengarannya masuk akal dan hampir tidak cukup. Band memainkan pendahuluan di bawah kepemimpinan trompet Zhang Yu, dan Han Jie memimpin adegan itu. Anak laki-laki bernyanyi serempak, berbaris dalam kemenangan. Harus saya katakan bahwa di bawah latihan Zhang Yu yang telaten, lagu-lagu anak laki-laki sudah sangat bagus. Meskipun hanya ada sekitar 20 orang, dengan kerjasama dari banyak suara, itu menunjukkan suasana hati dan momentum lagu, yang dapat dikatakan terdengar sangat sempurna. Anak laki-laki lupa untuk bernyanyi dan bernyanyi. Saat musik berlangsung, lagu itu bernyanyi di sekitar, membuat para gadis terpesona. Banyak anak laki-laki yang sebelumnya tampak tidak mencolok, terlihat tampan saat ini, dan membuat banyak gadis merasa diri mereka sendiri. Sepertinya benua baru telah ditemukan. Begitu nyanyian selesai, semua gadis melaporkan tepuk tangan meriah dan tepuk tangan, sungguh luar biasa. Apakah ini dinyanyikan oleh anak laki-laki di kelasku? Mengapa begitu bagus? Itu dinyanyikan oleh paduan suara profesional di acara TV. Kedengarannya luar biasa. Di akhir lagu, Zhang Yu menghela napas lega, ya, seluruh lagu masih terdengar cukup bagus. Latihan pertama berakhir dan istirahat sejenak di sore hari. Semua anggota kelas 12 melepas seragam militer mereka, terutama karena mereka takut rusak dan menunda penampilan normal. Kelas 12 kembali mengenakan seragam sekolah, beristirahat dan terus berlatih. Dibandingkan dengan pelatihan sebelumnya, semua orang sangat serius kali ini, berjuang untuk menjadi yang terbaik. Karena uji coba pedang banteng tadi telah membuat mereka penuh percaya diri dalam penampilan pada hari Jumat. Untuk membawa kualitas program ke tingkat yang baru, semua orang telah mengerahkan seluruh energi mereka untuk berlatih. Kelas 12 tidak berakhir sampai pelatihan. Meskipun mereka merasa lelah, mereka sangat baik. Kamis sore adalah hari terakhir latihan sebelum pertunjukan. Semua orang di kelas 12 mengenakan seragam militer atas permintaan Zhang Yu. Mulai hari ini, latihan terpisah untuk pria dan wanita telah berakhir, dan latihan terpadu sedang berlangsung. Latihan lari terpadu berlanjut hingga akhir sore. Pada saat ini, baik itu laki-laki atau perempuan, pada dasarnya tidak ada masalah, dan mereka siap untuk latihan simulasi terakhir. Ketika ke-12 kelas sepenuhnya siap, versi lengkap pertama dari latihan simulasi sebelum latihan dimulai. Xia Ziki bertanggung jawab atas penjadwalan keseluruhan, Zhang Yu adalah band, dan Han Jie adalah konduktor paduan suara. Semua orang di kelas 12 mengeluarkan semua semangat mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka semua tidak memiliki semangat untuk pergi dan mencoba lagi.
Di dalam gimnasium ada kamera video yang dibawa Fang Suxing dari rumahnya, merekam seluruh proses. Latihan simulasi secara resmi dimulai di bawah kepemimpinan Cai Bin, seorang komisaris olahraga dengan atase militer. Tan Xiaonan dan Su Qianqian membawa semua gadis dan melakukan berbagai gerakan rumit. Formasi terus berubah, dan tim persegi saling bersilangan. Latihan tim persegi putri selesai tanpa kesalahan. Anak laki-laki juga secara resmi datang bersamaan dengan berakhirnya latihan tim putri. Anak laki-laki membentuk antrian, dipimpin oleh Zhang Yu yang meniup trompet, band membawakan lagu pembuka, para anggota bernyanyi keras-keras, dan pawai kemenangan. Sampai akhir not terakhir anak laki-laki, latihan simulasi berhasil sepenuhnya. Fang Suxing menghubungkan kamera ke laptop, dan semua orang di kelas 10 berkerumun untuk melihat cara kerjanya, sampai bingkai terakhir di layar laptop menghilang, dan semua orang di kelas 12 bersemangat. Berteriak untuk penampilan yang luar biasa dan bebas kesalahan dari semua anggota kelasnya. Di malam hari, Zhang Yu memutuskan untuk membayar semua staf untuk makan, tentu saja, makanannya sebagian besar ringan. Ada banyak biaya kelas, dan Zhang Yu tidak ingin mengatur makanan yang enak untuk semua orang, tetapi dia takut makanannya akan terlalu enak. Jika terjadi masalah, itu akan memalukan. Jadi keselamatan pertama, Anda harus kenyang. Di malam hari, kelas 12 terus melakukan latihan simulasi, berusaha untuk menjadi sangat aman. Jumat sore, Xia Ziki pergi ke tempat pesta untuk mengatur program untuk menyesuaikan program malam. Kelas 12 tidak melanjutkan latihan senjata dan paduan suara, mereka juga tidak mengambil senjata dan mengenakan seragam militer, tetapi hanya seragam sekolah. Senjata dan seragam militer telah disatukan dan dibawa ke lokasi pesta untuk diselesaikan. Beberapa orang dari Zhang Yu dan Han Jie berkumpul untuk mengatur detail untuk masuk dan keluar lapangan. Anda tahu, proses masuk dan keluar lapangan juga sangat penting. Jika Anda tidak menanganinya dengan baik, itu akan berantakan, dan itu membuat orang tertawa. Seorang pemimpin sekolah datang pada sore hari untuk menonton latihan kelas 12. Ketika pemimpin sekolah datang, dia kebetulan bertemu dengan kelas 12 dalam antrian latihan. Dia hanya melihatnya dan memujinya beberapa patah kata. Itu menyemangati kelas 12 dan berbalik. Dapat dilihat bahwa sekolah selalu menganggapnya sangat penting, tetapi tidak terlalu mempedulikannya. Sebenarnya, ini bukan untuk menyalahkan para pemimpin sekolah karena tidak memperhatikan, terutama karena sekolah menengah pertama tidak pernah mendapatkan hasil yang baik dalam proyek pertunjukan seperti itu. Ada sangat sedikit pilihan di acara itu, dan jika mereka tahu mereka pasti akan menjamin hadiah ketiga kali ini, mereka tidak akan selema sekarang. Para pemimpin sekolah telah mengikuti seluruh proses lebih awal, dan sekolah telah mendapatkan penggantian untuk semua pengeluaran. Di bawah komando Zhang Yu dan Han Jie, kelas 12 menyelesaikan latihan naik dan turun lapangan. Tidak ada masalah, mereka mengambil istirahat kelompok, mempersiapkan diri untuk pertunjukan malam. Sebelum sekolah berakhir pada sore hari, Xia Ziki bergegas kembali ke sekolah, dan semua anggota kelas 12 hanya makan sesuatu yang ringan. Setelah makan, pelatih sekolah untuk kelas 12 tiba. Semua anggota kelas 12 mengambil seragam militer dan senjata mereka dan menaiki bus. Mobil itu menarik ke-12 kelas ke tujuan pertunjukan, pusat kebudayaan Zonghai, dan stadion. Mobil itu tergantung, dan orang-orang di kelas 12 melihat pemandangan jalan yang berkedip-kedip di luar jendela mobil. Setiap wajah kecil ditulis dengan gugup. Pertunjukan berskala besar seperti itu, sebagai elit akademis, topi putih seni, masih merupakan pengalaman pertama. Bagi mereka sekarang, itu lebih menegangkan daripada ujian akhir. Si gendut Wu Jie menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Bos, aku sedikit gugup lagi." Zhang Yu belum berbicara, Zhao Zijun mengerutkan kening dan menyela, "Si gendut, berapa umurmu gugup? Terakhir kali dalam pelatihan militer, kamu langsung mulai pergi, anakmu sakit. Kali ini kamu ingin menjatuhkan rantai lagi. Aku beritahu kamu, pergi ke pusat kebugaran setelah beberapa saat, kamu pergi ke toilet untukku, mengacaukan pertunjukan, kami memakanmu di seluruh kelas." Petik 2. Ketika seluruh kelas mendengar ini, mereka semua menggelengkan kepala dan tersenyum. Aku merasa bahwa Wu Jie benar-benar malu. Aku ingin pergi ke toilet segera setelah aku gugup. Namun, semua orang juga menyatakan memahami fenomena ini, karena mereka semua merasa sedikit gugup. Banyak orang yang berpikir tentang hal itu,
begitu mereka tiba di tempat kebugaran, mereka juga segera pergi ke toilet, agar tidak menjatuhkan rantai selama pertunjukan dan meninggalkan tangkai, seperti Wu Fati, yang ditertawakan. Wu Jie berkata, jika saya gugup, saya ingin pergi ke toilet. Sebenarnya, itu juga masalah berpikir dengan hati-hati. Saya tidak tahu apakah saya akan begitu gugup ketika saya menikah di masa depan. Saya tidak dapat segera muncul. Apakah perutmu sakit? Lu Zikuan tertawa dan menyela, gemuk, jika kamu sakit ketika kamu menikah, itu sudah berakhir. Wu Jie bertanya dengan aneh, mengapa? Lu Zikuan tertawa, karena kamu keluar. Istriku telah melarikan diri dengan pendamping pria. Kamu mengatakan itu memalukan. Hehehehe. Gadis-gadis di sekitar melihat rasa malu Wu Fatzi, dan tertawa sambil menutupi mulutnya. Menghadapi tawa para gadis, wajah Wu Jie memerah, lalu berubah menjadi wajah buruk, menatap Lu Zikuan, dan berkata dengan penuh kebencian, sial. Jika bocah itu berani memintaku menjadi pendampingku saat aku menikah, aku akan mencekikmu di tempat. Hahaha. Semua orang di kelas 12 tidak dapat menahannya, dan mereka tertawa serempak, satu persatu, dan tertawa terbahak-bahak. Bahkan Xiaziki dan Han Jie menggelengkan kepala sambil tersenyum, dan mereka merasa bahwa beberapa pengikut di sekitar Zhang Yu sangat tidak berdaya setiap hari. Itu benar-benar lucu. Hei, lihatlah lingkaran pertemananku yang mengenakan seragam militer. Terlalu banyak orang yang memujiku. Teman-teman sekelasku di sekolah menengah pertama dan sekolah dasar memujiku. Terlalu hebat. Ya, kakakku juga mengejutkanku tadi malam. Biarkan aku mengenakan seragam militer untuk berfoto dengannya dan menunjukkan lingkaran pertemananku. Ya, orang tua dan ibuku senang melihatku mengenakan seragam militer kemarin. Terus terang, gadis keluarga itu sangat tampan, rupawan, haha. Aku juga, nenekku juga suka caraku mengenakan seragam militer. Dia juga berkata, 12 kelas di bus itu juga hip-hop haha, terus-menerus mengobrol dan gugup, dan perlahan-lahan menjadi santai. Zonghai Sports Center adalah salah satu bangunan penting di Zonghai. Desainnya semi terbuka, ketika cuaca buruk, langit-langitnya dapat ditutup, terlihat sangat indah, dapat menampung puluhan ribu orang, dan disebut stadion nasional kecil. Bus ke-12 memasuki lorong khusus gimnasium. Setelah berhenti, kelompok ke-12 turun dengan senjata dan pakaian mereka. Di bawah bimbingan Xiaziki, yang sudah terbiasa dengan kelas 12, mereka membawa barang-barang dan melewati lorong-lorong khusus ke stadion. Sebuah ruang besar yang dapat menampung puluhan ribu orang muncul di depan semua orang. Saat ini di stadion, panggung super besar telah disiapkan. Layar LCD elektronik yang besar menampilkan layar debugging. Lampu yang tak terhitung jumlahnya berkedip berulang kali. Itu menerangi setiap sudut di sini. Beberapa baris sistem suara arah linier besar digantung di sekitar ruangan. Suara teknisi suara yang memekakkan telinga terus terdengar. Kamera stasiun televisi dipasang pada slide profesional, dan berbagai lengan ayun terus berayun ke atas dan ke bawah, terus-menerus melakukan tes akhir sebelum pertunjukan. Segala sesuatu di sini tampaknya penuh dengan momentum, dapat dikatakan bahwa kelas 12 sangat terkejut. Meskipun semua orang di kelas 12 sangat pandai dalam belajar, mereka dianggap sebagai yang terbaik. Namun, di mana mereka pernah melihat pertempuran semacam ini, selain dari prestasi akademis mereka, mereka tidak jauh berbeda dari warga negara kecil yang baru pertama kali melihat adegan besar. Ini adalah pertama kalinya mereka berada di panggung. Sebesar itu sejak masa kecil mereka. Keterkejutan ini hampir membuat semua orang merasa sedikit linglung dan bingung. Ketika Xiaziki melihat situasi ini, dia juga tahu apa situasinya. Bagaimanapun, dia telah mengalaminya dan tertawa. Kamu tidak perlu gugup. Sebenarnya, ini bukan apa-apa. Selama kamu menjaga sikap yang baik, ingat bagian yang menjadi tanggung jawabmu, pertunjukan akan dapat mencapai kesuksesan penuh. Han Jie juga berkata, ya, sesuaikan saja pola pikirmu. Tidak ada yang dapat memengaruhi kita. Zhang Yu tidak sama dengan yang lain. Dia sama sekali tidak gugup. Mungkin keterampilan tingkat master itu berhasil. Dia tidak hanya tidak akan merasa gugup di sini, tetapi dia akan sedikit bersemangat dan menantikannya. Zhang Yu tampak sangat santai, menatap teman-teman sekelasnya, dan tertawa, kedua guru itu benar. Sebenarnya, panggungnya besar dan tidak buruk. Saya pikir panggung yang disediakan untuk kita di kelas 12 seharusnya sebesar ini.
Bahkan lebih besar dari di sini. Jika saya katakan, seberapa besar hati kita, seberapa besar panggung kita seharusnya. Kemuliaan kita tidak berakhir di sini, itu dimulai di sini. Saya pikir Anda telah melakukan semua persiapan, itu juga termasuk kepercayaan diri. Petik 2. Semua orang di kelas 12 mendengar ini, dan menatap Zhang Yu dengan wajah percaya diri pada saat yang sama. Wajah yang akrab dan kata-kata yang kuat ini secara bertahap membuat ketegangan di mata mereka surut. Ya, sebesar hatimu, sebesar panggung itu. Kemuliaan kita tidak berakhir di sini, tetapi dimulai di sini. Semua anggota kelas 12 secara bertahap mengubah kepercayaan diri mereka lagi dan penuh percaya diri pada penampilan berikutnya. Xia Ziki dan Han Jie keduanya mengangguk diam-diam ketika mereka melihat situasi itu. Saya tidak menyangka bahwa Zhang Yu tidak hanya berprestasi tinggi dalam seni, tetapi juga sangat menghasut. Jika dia berencana untuk terlibat dalam pekerjaan MLM, saya khawatir negara ini akan memiliki pemimpin pembohong lainnya. Semua orang di kelas 12 menyesuaikan mentalitas mereka dan berhenti memikirkannya. Semua orang mengangkat barang-barang dan pergi ke ruang tunggu aktor untuk berganti pakaian dan bersiap untuk pertunjukan malam. Ada beberapa ruang ganti untuk pertunjukan. Strukturnya terdiri dari aula dan beberapa ruang ganti kecil. Kelas 12 memasuki aula ruang ganti No. 3. Setelah masuk, ternyata sudah ada banyak orang di sini. Meskipun kelas 12 datang lebih awal, mereka tetap datang lebih awal. Ruang ganti dibagi menjadi pria dan wanita relatif besar. Lagi pula, selalu ada lebih banyak wanita daripada pria yang melakukan hal-hal seperti itu. Selain itu, tidak seperti anak perempuan, mereka dapat berganti pakaian di aula anak laki-laki, dan tidak ada yang memilih mereka. Pria dan wanita dari kelas 12 dipisahkan dan pergi untuk berganti pakaian. Xia Ziki pergi ke Zhang Yu dan berkata, "Zhang Yu, ayo pergi ke ruang kontrol audio." Zhang Yu tampak aneh dan berkata, "Mengapa?" Xia Ziki berkata, "Bagaimana mungkin kita tidak menyapa teknisi suara untuk program berskala besar seperti kita? Ini adalah stadion besar dengan puluhan ribu orang. Suaranya rendah. Kami telah bekerja keras selama berhari-hari." Zhang Yu mengangguk, merasakan di dalam hatinya, atau spesialisasi guru Xia, jika bukan pengingatnya, dia masih bingung. Xia Ziki membawa Zhang Yu dan keduanya datang ke ruang kontrol suara panggung bersama. Pada saat ini di ruang kontrol, 3 orang, masing-masing sibuk dengan pekerjaan mereka sendiri, sedang memeriksa peralatan dan bereksperimen dengan sistem suara. "Baiklah, Guru Xia ada di sini." Yuan Hao, kepala teknisi suara di ruang kontrol audio, melihat Xia Ziki dan segera mengubah wajahnya menjadi senyum ramah. Xia Ziki juga memasang senyum ramah yang sama, dan berkata, "Xiao Yuan, di mana kamu?" Yuan Hao tertawa, "Saya melakukan ini setiap saat." "Guru Xia, apakah Anda memiliki pertunjukan hari ini?" Xia Ziki tertawa dan berkata, "Ah, pertunjukan ke-18 adalah latihan saya. Coba lihat." Yuan Hao mengambil daftar program, melihatnya, dan kemudian berkata, "Apakah ini pertunjukan terpisah dari paduan suara, Mars Kemenangan? Lagu yang sangat dingin, bagaimana memilih lagu seperti itu? Agak aneh untuk pergi, karena hanya melihat namanya membuat saya sedikit bingung. Dibagi, juga menampilkan paduan suara. Sungguh hantu. Mars Kemenangan, saya sendiri belum pernah mendengarnya, di mana Xia Ziki mencari lagu seperti itu." Tentu saja Xia Ziki tahu pikiran orang lain. "Hehehe," tersenyum, "Xiao Yuan, lihat namanya, Anda tidak dapat melihat apa itu. Bukankah ini sedikit menarik?" Yuan Hao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, "Tuan Xia, saya telah melakukan pertunjukan selama bertahun-tahun. Sejujurnya, saya belum pernah melihat penentu atau paduan suara. Bisakah Anda melakukan ini?" "Tidak mencolok." "Hahaha." Xia Ziki juga cukup tertawa. "Jika ini adalah pertama kalinya saya terpapar pada pertunjukan ini, saya khawatir saya akan bingung, tidak jauh lebih baik dari pihak lain." Yuan Hao tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Nona Xia, jika Anda butuh bantuan dari saya, Anda bisa mengatakannya." "Kami dipersilakan." Xia Ziki berkata, "Begini. Paduan suara kita hanya berjumlah lebih dari 20 orang. Formasinya agak kecil, apalagi iringan bandnya. Kamu tahu bahwa setelah tampil selama bertahun-tahun, jika kamu tidak memiliki pertunjukan sebesar ini kepala bagian akustik membantu, tetapi kami naik panggung." Yuan Hao tertawa,
itu semua masalah kecil. Aku akan menyiapkan beberapa mikrofon lagi untukmu saat itu. Kamu bisa tenang. Zhang Yu tiba-tiba menyela saat ini, Nona Xia, yang ini, seharusnya kakak Yuan. Zhang Yu menyela, Xia Ziki dan Yuan Hao tentu saja menatapnya. Xia Ziki menepuk dahinya dan berkata tiba-tiba, lihatlah ingatanku, aku lupa memperkenalkannya padamu. Zhang Yu, ini Yuan Hao, kepala teknisi suara kota kita, perusahaan peralatan panggung Zonghua Yihai. Yuan Hao, ini adalah direktur besar pertunjukan kita, teman sekelas Zhang Yu. Yuan Hao tercengang ketika mendengarnya. Apa artinya, direktur besar, teman sekelas? Memikirkan hal ini, dia mengambil daftar program dan melihatnya lebih dekat, memang tertulis di bagian belakang. Direktur program, Zhang Yu, Xia Ziki, Han Jie. Lagu paduan suara, Victory March, penulis lagunya, sebenarnya adalah Zhang Yu ini. Yuan Hao tercengang ketika dia melihat ini, hanya bercanda. Memikirkan hal ini, dia tergagap dengan bodoh, Tuan Xia, Victory March, Anda adalah lagu asli. Dan apakah itu masih ditulis olehnya, benar-benar palsu? Xia Ziki menatap Yuan Hao, yang terkejut. Tentu saja, dia tidak tahan untuk tersenyum, dan berkata, apa yang benar-benar palsu? Tentu saja itu benar, tidak hanya repertoar paduan suara yang ditulis oleh Zhang Yu, tetapi juga seluruh ide pertunjukan, itu juga diusulkan oleh Zhang Yu. Setelah beberapa saat, Anda akan tahu setelah menonton pertunjukan. Petik 2. Yuan Hao tercengang ketika mendengar ini. Seorang siswa, bahkan master seni Xia Ziki di kota, harus melampaui yang lain, bagaimana dia terlihat begitu tidak normal. Zhang Yu melihat Yuan Hao sedikit tertegun, dan tertawa, Penatua Yuan. Anda tidak dapat membantu saya hari ini jika ada yang kurang. Guru Xia telah mengatakan bahwa jika Anda tidak memiliki bantuan dari manajer suara, kami akan berada di atas panggung hari ini. Dengan kata-kata, Zhang Yu merogoh saku celananya, ruang, dan mengeluarkan 2.000 yuan. Dia menarik tangan Yuan Hao ke atas dan menepuknya dengan bunyi letupan, berkata, ini sedikit saudara. Saudara Yuan seharusnya tidak terlalu kecil, beli beberapa bungkus rokok dan asap untuk beberapa tuan. Melihat ini, Yuan Hao mengerutkan kening, dan dengan cepat berkata, apa yang kamu lakukan? Cepat kembalikan. Setelah itu, dia buru-buru mengembalikan uang itu ke Zhang Yu. Anda harus tahu bahwa kali ini Xia Ziki yang memohon bantuan. Bahkan jika dia tidak melihat wajah biksu dan wajah Buddha, bagaimana mungkin dia meminta uang pihak lain? Xia Ziki mengerutkan kening ketika dia melihat pemandangan ini. Dia merasa bahwa uang ini dibayarkan kepada pihak lain. Transaksi itu lebih manusiawi daripada yang terlihat, yang tidak terlalu bagus. Namun, bagaimanapun juga, saya bukan pihak, jadi saya tidak pandai mengatakan apapun. Xia Ziki masih memahami prinsip dasar masyarakat, seperti membunuh orang muda. Selama itu melibatkan uang dan bukan orang yang dicintai, cobalah untuk tidak menyela. Jika Anda tidak memahami hal ini, masyarakat telah membodohi selama bertahun-tahun. Pada saat ini, Zhang Yu mengulurkan tangan Yuan Hao, meraihnya, dan mendorongnya kembali, berkata, Saudara Yuan, jangan salahkan saudara saya karena memiliki bau tembaga yang tidak sedap. Ada wajah Guru Xia dan saudara Yuan, dan saya menghargainya. Tetapi bagaimanapun juga, ada kesulitan dari master lain. Program kami lebih merepotkan, dan persyaratan untuk pencahayaan dan suara relatif tinggi. Kerja keras di tengah, dua kata, saya tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Awalnya saya bermaksud menjadi saudara saya beli beberapa batang rokok, terima kasih atas bantuan Anda. Tetapi bagaimanapun juga, rasa apa yang Anda suka hisap, adik laki-laki saya sangat tidak jelas, saya tidak tahu. Saudara-saudara, kali ini saya akan menyusahkan Anda sekali, dan Anda akan mempersulit Anda untuk memilih yang tepat. Saudara-saudara, saya juga ingin berbagi perasaan saya. Saya akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama lagi lain kali, saya tidak dapat menjamin bahwa akan ada masalah bagi saudara Yuan dan para majikan. Anda dapat menerima uangnya. Kehalusan kata-kata Zhang Yu membuat staf lain di ruangan itu merasa nyaman, dan juga sangat meningkatkan rasa suka Zhang Yu. Yuan Hao juga dicengkeram oleh Zhang Yu, tidak bisa bergerak, tetapi dia tidak menyangka bocah ini begitu kuat. Tetapi ketika saya melihat ketulusan Zhang Yu dan kata-katanya bagus, saya berhenti mendorongnya,
dan tentu saja saya malu, dan berkata, ini. Apakah ini baik-baik saja? Zhang Yu tertawa, Tetua Yuan, apa masalahnya? Tahan, Anda tahan saja. Mari kita pelajari programnya sebentar lagi. Kita sudah selesai dengan penelitian. Anda masih merasa bahwa uangnya sedikit kurang. Hahaha. Para master di sekitarnya mengutak-atik peralatan. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua menggelengkan kepala dan tersenyum pada saat yang sama. Sangat aneh mendengar semacam ucapan sosial dari seorang siswa ketika mereka keluar. Xia Ziki juga tersenyum diam-diam, apakah anak Anda seorang siswa? Saya mengatakan ini setiap hari, mengejar ketinggalan dengan omong kosong sosial dan gorengan lama. Yuan Hao juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, dan akhirnya mengangguk, baiklah. Kalau begitu saya mewakili beberapa saudara, terima kasih saudara-saudara. Zhang Yu melihat Yuan Hao tidak lagi malu dan tersenyum. Dia secara pribadi percaya pada supremasi uang. Pro adalah pro, kekayaan adalah kekayaan. Xia Ziki dan Yuan Hao memiliki kasih sayang, tetapi di sini juga melibatkan orang-orang yang tidak memiliki kasih sayang. Jadi jika Anda ingin semua orang membantu Anda dengan serius, jangan berpura-pura tuli dan bisu, dan jangan pelit untuk mendapatkan efek yang diinginkan, yang lebih penting daripada uang. Setelah Zhang Yu menunggu Yuan Hao mengumpulkan uang, dia berkata, Saudara Yuan, bagaimana dengan pertunjukan ini? Proses umumnya seperti ini, di awal. Zhang Yu kemudian memberitahu Yuan Hao tentang program dan persyaratannya untuk pencahayaan dan suara. Yuan Hao adalah orang yang lebih serius, belum lagi kerja keras pihak lain, itu bahkan lebih membingungkan. Dia mengambil sebuah buku kecil, dan ketika Zhang Yu menjelaskannya, dia mengingatnya dengan saksama. Semua ahli peralatan debugging di rumah itu berhenti, dan mereka semua berencana untuk mendengarkan dengan saksama. Uang tidak bisa diambil dengan cuma-cuma, dan tentu saja bekerja dengan baik. Zhang Yu memiliki persyaratan tinggi untuk pencahayaan dan suara pertunjukan, dan kejutan di wajah Yuan Hao menjadi semakin makmur, apalagi efek dari pertunjukan ini, hanya mendengarkan prosesnya, dan cahayanya, tingkat keseluruhan pertunjukannya tinggi apa. Bisakah ini diedit oleh seorang siswa? Ini adalah pertunjukan yang hanya dapat diproduksi oleh tim nasional. Zhang Yu terus menjelaskan, Yuan Hao semakin dikagumi oleh anak ini yang tampaknya menumbuhkan rambut yang rata. Saya merasa bahwa anak ini pasti akan menjadi tidak biasa di masa depan. Tampaknya dia perlu meninggalkan Icheki dan telepon dengan pihak lain. Di masa depan, dia mungkin tenggelam dalam cahaya anak itu. Setelah Zhang Yu berbicara lama, dia dapat dengan jelas menjelaskan program dan persyaratan yang dia minta. Kakak Yuan, proses umum menonton pertunjukan seperti ini. Yang kami minta sekarang adalah yang perlu bekerja sama dengan pembukaan. Kemudian kami perlu menemukan mikrofon sebanyak mungkin untuk bekerja sama dengan band dan paduan suara. Kami relatif kecil, jadi dalam hal jumlah dan lokasi mikrofon, Anda masih membutuhkan master profesional untuk memikirkannya untuk kami dan mencoba membiarkan kami mendorong efeknya. Yuan Hao berpikir sejenak dan mengangguk, oke. Tidak ada yang salah dengan ini. Perusahaan kami memiliki sejumlah mikrofon yang didedikasikan untuk paduan suara. Sulit untuk mendebak, jadi saya biasanya menyimpannya. Kali ini, melihat wajah guru Xia dan saudara-saudaranya, repot-repot. Repot-repot, kami akan mengeluarkannya untuk Anda dalam beberapa saat. Mikrofon ini lebih kecil dan tidak menghalangi wajah, tetapi efeknya lebih baik daripada yang biasa kami gunakan. Itu jauh lebih baik, Anda dapat yakin. Tunggu kami menariknya, oke? Saya akan menyerahkannya kepada tim Anda untuk penggunaan eksklusif Anda. Mengenai pencahayaan, saya baru saja mencatatnya, dan saya akan mempelajarinya, itu dengan Firaun dalam beberapa saat. Cobalah untuk mencapai efek yang Anda minta. Zhang Yu sangat senang dan tersenyum, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara Yuan dan para master untuk itu saudara. Yuan Hao berkata, sama-sama. Saudara, pertunjukan Anda, sejujurnya, meskipun kami belum melihat efeknya. Tetapi hanya mendengarkan Anda tahu efeknya, itu jelas bukan lembu umum. Bagi saya, kecuali Anda tidak ada apa-apa di jantung paduan suara, sisanya, saya pikir itu luar biasa. Petik 2. Beberapa master suara di ruangan itu mengangguk pada saat yang sama. Bagaimanapun, pertunjukan yang sangat terkenal, mereka telah terlibat dalam pertunjukan selama bertahun-tahun, itu jarang, dapat dikatakan bahwa itu langka. Zhang Yu berkata, terima kasih,
Saudara Yuan, atas pujiannya. Kami tidak akan mengganggu para master lagi. Guru Xia dan saya akan pergi sekarang. Yuan Hao tiba-tiba berkata, saudara-saudara, tunggu. Kami berdua akan meninggalkan telepon dan ICQ telepon genggam, kami akan selalu menghubungi Anda di masa mendatang. Zhang Yu dan Yuan Hao bertukar telepon dan ICQ telepon genggam, dan berbicara beberapa patah kata dengan beberapa orang sebelum meninggalkan ruang kendali pencahayaan dan suara bersama Xia. Ziki, Setelah Xia Ziki keluar, dia melihat Zhang Yu di sekelilingnya dan berkata tanpa daya, di mana anak Anda mempelajari hal-hal sosial ini setiap hari. Zhang Yu tersenyum dan berkata, Tuan Xia, jangan saling bertemu. Karena kita semua sudah sangat akrab, saya akan memiliki wajah besar di masa mendatang dan memanggil Anda Saudari Xia. Bagi saya, ini lahir secara alami. Masyarakat mana yang tidak sosial? Ya, bagaimana saya bisa merasa nyaman, dan bagaimana kita bisa datang ke sini? Cheng Tian memiliki wajah yang asli, yang tidak tertawa, tetapi betapa lelahnya itu. Xia Ziki mendengar itu dan menggelengkan kepalanya, tetapi memang benar bahwa Zhang Yu menyebut dirinya Suster Xia, bagaimana kedengarannya lebih baik daripada guru Xia yang memiliki hubungan. Memikirkan hal ini, dia tertawa dan berkata, baiklah, Zhang Yu, saudari itu tidak akan melihatku lagi, dan kamu akan menjadi adik laki-lakiku nanti. Tetapi bagaimana saudari itu mendengar bahwa sepertinya kamu tidak pandai di kelasmu? Kakakmu dan aku jadilah yang besar, dan urus yang kecil. Jangan lakukan pekerjaanmu setiap hari. Siswa masih berorientasi pada pembelajaran, kamu tahu. Petik 2. Zhang Yu tertawa, ya, kamu bisa tenang, saudari. Kakakmu dan aku tidak suka belajar sebelumnya, itu terlalu campur aduk, aku pikir belajarnya masih naik. Baru-baru ini, aku bermaksud untuk mengubah yang sebelumnya, balok cantilever kepala, duri, dan lilin membaca di malam hari, marah dan kuat, kamu akan menunggu berita kemenangan saudaraku di masa depan. Petik 2. Hehehehe. Xia Ziki tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berjalan ke ruang ganti aktor bersama Zhang Yu. Ketika Zhang Yu dan Xia Ziki kembali ke kamar kecil ruang ganti nomor 3, pakaian kelas 12 hampir diganti. Harus saya katakan bahwa semua anggota tim menarik baju mereka dan melompat beberapa langkah berturut-turut, yang dapat dikatakan mengejutkan penonton setelah kelas 12 mengenakan layanan pramu-tamu gaya tarik, itu sudah menjadi tim ikonik di aula istirahat No. 3. Hampir semua orang menjaga mata mereka dan menatap ke sini. Bagaimanapun, penampilan dan pakaian ini tinggi tim, hidup masih langka, secara alami menarik perhatian semua orang. Wow, lihat kostum itu terlalu bagus. Ya, Anda melihat apa yang kami kenakan, satu persatu, seperti meriam. Kami sangat malu di sekolah kami sehingga kami bahkan tidak membuat pakaian, dan kami sangat senang membiarkan kami berpartisipasi dalam pertunjukan. Hei, apakah Anda tahu dari sekolah mana mereka? Saya baru saja bertanya, itu adalah sekolah menengah pertama. Sekolah menengah atas utama. Sekolah itu benar-benar kaya dan pakaiannya adalah yang terbaik. Jangan katakan bahwa mereka mengenakan seragam militer yang sedikit berbeda dari yang sekarang. Itu terlihat lebih baik dan terlihat lebih tampan. Lihatlah dua orang yang sangat cantik di tengah-tengah mereka. Sangat cantik. Oh, betapa baiknya jika aku termasuk dalam kelas itu. Ini sebulan di dekat panggung air, jadi aku tidak diizinkan untuk mendapatkan rumah untuk menghangatkan tempat tidur terlebih dahulu. Jangan bermimpi tentang itu. Itu kelasmu. Kita semua berjuang di sekolah menengah ke-17 dan ingin pergi ke salah satu keramaian. Hei saudara, bangun dan bangun, pindahkan batu bata. Hahaha. Kau tahu apa yang mereka mainkan? Tidak tahu, tidak jelas. Aku tahu, aku baru saja menonton daftar program guru. Mereka membawakan paduan suara dengan gaya split dan pawai kemenangan. Terpisah, masih paduan suara. Pertunjukan macam apa itu? Aku belum pernah mendengarnya. Tidak perlu mendengarnya. Kau lihat penampilan kedua wanita cantik di pilar, apalagi yang kau dengar. Pertunjukannya pasti tinggi. Hanya, itu belum tentu benar. Perpecahan itu juga menampilkan paduan suara, yang kedengarannya agak tidak dapat diandalkan. Kurasa begitu. Pawai kemenangan, aku belum pernah mendengarnya. Ya, itu yang kudengar darimu. Aku belum pernah mendengarnya. Siapa yang pernah kau dengar? Tidak tahu. Belum pernah mendengar.
Tim sekolah lain di ruang ganti semua menunjuk dan membicarakan semua orang di kelas 12. Tentu saja, mereka juga mempertanyakan kinerja kelas 12. Sungguh kacau, sayang sekali angin sepoi-sepoi seperti itu bertiup. Orang tersibuk di kelas 12 dapat dikatakan adalah Han Jie dan Tan Xiaonan. Mereka berdua dapat berbaikan di sini. Tentu saja kali ini adalah kekuatan utama terkuat. Dulu sewaktu Han Jie masih sekolah, dia sering mengikuti pentas, dan dia juga belajar sedikit tentang teknik tata rias. Tan Xiaonan selalu punya kebiasaan merias wajah, dan dia cukup berbakat dalam merias wajah. Kalau tidak, dia tidak bisa pergi kemanapun tanpa merasa gembira. Tetapi ketika saya biasanya pergi ke sekolah, saya adalah seorang siswa, dan saya hanya merias wajah dengan sedikit riasan. Dia juga tidak punya masalah dengan riasan tebal di atas panggung. Saat ini, tentu saja, dia tidak bisa bersembunyi, dan sedang sibuk. Setelah kembali ke lobi, Xiaziki juga bergabung dengan pasukan tata rias. Bagaimanapun, dia telah berjuang di garis depan panggung, dan riasannya juga sangat bagus. Para pria tidak perlu merias wajah. Saat ini, itu hanya orang aneh, dan mereka berkumpul dan membicarakannya. Lu Zikuan berkata, jangan katakan apa-apa. Begitu gadis-gadis di kelas kita merias wajah, hampir tidak ada yang jelek. Wu Jie berkata, orang-orang mengandalkan pakaian dan pelana. Bisakah itu sama dengan riasan? Su Yiming berkata, hei, jika Anda membiarkan kami merias gadis jelek setelah kelas kami merias wajah. Siapa yang Anda pilih? Song Zi mengerang dan berkata, aku memilih Kai Lei. Aku biasanya terlihat seperti pejalan kaki. Sekarang aku dijemput oleh Tan Xiaonan, dan itu terlihat cukup bagus. Wu Jie mengangguk dan berkata, Kai Lei sebenarnya mengatakan bahwa dia tumbuh dewasa, tetapi dia selalu berkeliaran di sekitar dewiku. Bukankah itu mengundang masalah? Jiang Shuai berkata, aku tidak menyangka Jiang Huan ini terlihat cukup bagus. Aku memakai riasan tebal, menutupi bintik-bintik di wajahku, dan mengejar eselon lapis kedua. Zhao Zijun berkata, pernahkah kamu mendengar bahwa hanya ada wanita malas dan tidak ada wanita jelek? Wanita semuanya berdandan. Wu Jie berkata, itu belum tentu benar. Kamu belum melihat yang jelek. Monster Spitfire kelas 10. Pernahkah kamu melihat mereka? Lu Zikuan berkata, hanya yang wajahnya terlihat seperti tempat kejadian kecelakaan mobil. Wu Jie berkata, ya, hanya itu. Zhao Zijun menyela, aku juga melihatnya. Apa yang salah? Jadilah jelek saja. Wu Jie berkata, itu jelek saja. Kamu mengatakannya dengan mudah. Tadi malam aku pergi ke kamar mandi. Ketika aku kembali, lampu di koridor tidak tahu mengapa itu berkedip tanpa henti, jadi dia datang. Aku pikir aku menabrak hantu dan hampir membuatku takut untuk buang air kecil di celana. Hahaha, anak laki-laki hampir tertawa ketika mereka mendengar bahwa mereka tertawa. Zhang Yu juga selesai berganti pakaian saat ini dan datang ke tim anak laki-laki, dan semua orang terus mengobrol dengan gembira. Kemudian, beberapa gadis yang sudah memakai riasan ditambahkan, dan suasananya bahkan lebih antusias. Tan Xiaonan sekarang berwajah penuh, dengan ekspresi serius pada Su Qianqian. Su Qianqian diubah menjadi mata oleh pihak lain, jadi dia menutup matanya dan berkata, aku tidak pernah menyangka kau bisa datang dan menebus kesalahanku. Ini merepotkan. Tan Xiaonan memasang ekspresi serius di wajahnya, lalu menoleh ke belakang, dengan hati-hati menatap mata Su Qianqian. Ekspresinya terkonsentrasi, dan dia sedang mempertimbangkan cara menggambar agar terlihat bagus. Su Qianqian merasakan kuas perona mata di kelopak matanya, dan berkata dengan rasa ingin tahu, apakah kamu tidak membenciku? Tan Xiaonan mendengar dengusan dingin, menyekanya dengan kuas di palet perona mata, dan terus berkata, apakah kamu pikir aku menyukaimu sekarang? Jangan merasa senang dengan dirimu sendiri. Su Qianqian membuka matanya yang lain yang tidak berkaca-kaca dan menatap Tan Xiaonan, berkata, mengapa kamu datang untuk membantuku merias wajah? Kamu seharusnya tidak menginginkanku menjadi cantik tanpamu, tanpa kemuliaanmu, dan kamu memiliki semua pusat perhatian. Oke, Tan Xiaonan berkata dengan marah, hari ini berbeda. Su Qianqian dengan rasa ingin tahu berkata, mengapa hari ini berbeda? Tan Xiaonan mengerutkan kening, dan berkata dengan sedikit tidak senang, tolong tutup matamu. Lebih baik tutup mulutmu dan bicara lebih sedikit, jika gambarnya bengkok, kamu pikir itu perutku.
Su Qianqian mendengar suara itu, membuat ekspresi tak berdaya, menutup matanya lagi, dan berhenti berbicara, tetapi dia juga terlintas dalam pikirannya, mengapa hari ini berbeda? Apakah akan naik panggung hari ini? Su Qianqian terus berpikir, dan tampaknya memiliki sedikit pemahaman tentang Tan Xiaonan. Tampaknya dia biasanya hanya karena beberapa alasan, warna aslinya ditutupi oleh warna pelindung. Setelah berhari-hari berhubungan dan berinteraksi, orang ini adalah orang yang sangat baik, apakah itu temperamen atau temperamen, dan layak untuk dijalani. Seiring berlalunya waktu, semakin banyak orang berada di ruang ganti, dan mereka semakin dekat dengan pertunjukan resmi. Pada saat ini, penonton dari Zonghai Gymnasium sudah mulai memasuki tempat pertunjukan satu demi satu. Pada dasarnya, semua siswa yang datang untuk menonton pertunjukan, serta orang tua siswa yang berpartisipasi dalam pertunjukan, tentu saja, ada juga orang baik dari semua lapisan masyarakat di lingkungan tersebut. Lembaga dan sebagainya, panggung besar ditempatkan di sepertiga stadion. Kursi stadion terbuka untuk 2/3, dan hampir semua kursi yang menghadap panggung terbuka. Karena jumlah total aktor yang terlibat dalam pertunjukan ini relatif besar, jumlah orang yang terkait bahkan lebih menakjubkan. Stadion besar dengan puluhan ribu orang akan segera duduk. Di area VIP Gymnasium, ada pemimpin komite partai kota, tentara, pemimpin biro pendidikan, dan pemimpin berbagai sekolah yang akan tampil di pertunjukan. Banyak orang menghitung. 3 orang datang di sekolah menengah pertama. Jia Jilin, wakil kepala sekolah yang bertanggung jawab untuk mengajar. Direktur kantor urusan akademik, Gu Changping. Ada juga sekolah menengah pertama nomor 1, satu-satunya guru yang bertugas melaksanakan tugas, Li Yunliang. Jia Jilin, wakil kepala sekolah yang bertanggung jawab untuk mengajar, melihat daftar program di tangannya dan berkata, Tuan Li, pertunjukan kelas Anda adalah paduan suara dari pertunjukan yang dibagi. Kelihatannya agak istimewa. Apakah Anda menontonnya?